Manchester United dan Arsenal bersiap untuk beradu strategi demi merebut tanda tangan Jobe Bellingham dalam bursa transfer mendatang. Sejumlah klub raksasa Liga Primer Inggris tengah mengawasi dengan teliti penyerang muda asal Sunderland ini. Jobe, yang merupakan adik dari bintang Real Madrid, Jude Bellingham, berhasil menarik perhatian banyak pemandu bakat sepanjang pekan lalu. Para scout dari Arsenal dan Manchester United terlihat fokus mengamati performa Jobe di lapangan. Namun, perhatian kedua klub tidak hanya tertuju pada Jobe, rekan setimnya, Chris Rick, juga menjadi incaran mereka yang tak ingin terlewatkan. Ederson kini menjadi incaran serius bagi trio klub Saudi, Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ittihad, yang memiliki kekuatan finansial yang luar biasa. Ketiga klub tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dalam usaha mereka untuk mendapatkan Ederson dan bertekad untuk merealisasikan transfer ini menjelang akhir musim 2024-25. Sementara itu, Ederson masih terikat kontrak di Etihad Stadium hingga 2026. Namun, menurut laporan dari Football Insider, tim yang dilatih Pep Guardiola ini siap untuk mempertimbangkan berbagai tawaran yang masuk untuk kiper asal Brasil tersebut. Dengan menjual Ederson tahun ini, Man City berpotensi meraup keuntungan besar, mengingat kontrak penjaga gawang berusia 31 tahun itu masih berlaku selama 18 bulan ke depan di Etihad. Keberadaan Dani Ceballos di jantung permainan Real Madrid mungkin masih kurang diperhatikan. Namun, dalam 6 pertandingan terakhir di La Liga, namanya selalu menghiasi susunan pemain utama, sebuah prestasi yang patut dicatat. Pada musim 2023-2024, Ceballos hanya tampil sebagai starter sebanyak 5 kali di La Liga. Kini, ia telah menggandakan jumlah tersebut. Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan menit bermainnya di tim. Tak hanya itu, performa Ceballos juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ceballos bermain sangat baik, seperti biasanya. Ia telah memberikan kontribusi yang berarti bagi tim, sama seperti Valverde, puji pelatih Carlo Ancelotti setelah pertandingan melawan Atletico Madrid. Tyrell Malacia bersinar dalam laga imbang 1-1 antara PSV Eindhoven dan Willem II di Stadion Philips. Bek kiri asal Belanda ini perlahan-lahan menemukan kembali sentuhan permainannya setelah meninggalkan Manchester United dan kembali ke Eredivisie. Sejak bergabung dengan PSV Eindhoven dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin yang lalu, Malacia menunjukkan penampilan yang menjanjikan saat melawan Willem II. Ia bermain dengan semangat dan percaya diri, membuktikan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di pentas tertinggi. Liverpool tengah bersiap untuk melakukan transformasi besar-besaran pada skuad mereka di bursa transfer musim panas 2025. Beberapa bintang lini depan, termasuk Darwin Núñez, Luis Diaz, Diogo Jota, dan Federico Chiesa, berpotensi meninggalkan Anfield. Langkah ini diambil oleh manajer Arne Slot sebagai bagian dari strateginya untuk merombak tim sesuai dengan filosofi taktik yang diusungnya. Sebenarnya, Liverpool telah membuka peluang untuk melepas Darwin Núñez pada Januari lalu jika ada tawaran mencapai 85 juta pound, sebagaimana dilaporkan oleh Anfield Watch. Meskipun memiliki kecepatan dan kemampuan mencetak gol, ketidakstabilan performanya membuatnya tidak mampu menjadi ujung tombak utama bagi The Reds. Antony langsung mencuri perhatian di Real Betis. Winger asal Brasil ini menunjukkan performa yang mengesankan sejak bergabung dengan klub La Liga tersebut. Dalam pertandingan melawan Celta Vigo yang berakhir dengan kekalahan 2-3, Antony berhasil mencetak gol pertamanya untuk Betis. Meskipun timnya tidak meraih kemenangan, ia tetap dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga itu. Kini, Antony telah meraih penghargaan MVP dalam 2 pertandingan berturut-turut, melampaui pencapaian yang diraihnya selama 2,5 tahun di Manchester United. Walaupun tampil gemilang di Spanyol, statusnya masih sebagai pemain pinjaman. Namun, Antony sempat memberikan sinyal bahwa ia terbuka untuk tetap bertahan di Betis. Keputusan untuk pindah secara permanen akan bergantung pada seberapa besar kerugian yang bersedia ditanggung oleh Manchester United. Manchester City menerima kabar mengecewakan dalam pertandingan Piala FA melawan Leyton Orient. Pemain baru mereka, Nico Gonzalez, harus menelan pil pahit saat debutnya terhenti karena cedera. Di awal pertandingan, Nico menunjukkan potensi yang menjanjikan dengan memberikan umpan cemerlang kepada Savinho. Sayangnya, penampilan gemilang Nico tak bertahan lama. Ia terpaksa keluar setelah terlibat benturan dengan Sonny Perkins di tengah lapangan. Kini, Man City harus menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialami.
Cedera ini menjadi tamparan berat, terutama menjelang laga penting melawan Real Madrid di Liga Champions yang akan datang. Juventus dilaporkan berhasrat untuk memperpanjang masa peminjaman Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain setelah penampilannya yang mengesankan sejak bergabung pada bulan Januari. Muani sangat ingin melanjutkan karirnya di Juve, mengingat ia tidak lagi menjadi bagian dari rencana PSG. Awal yang cerah di Turin memberinya semangat untuk terus berkembang. Namun, Juve harus menghadapi tantangan finansial jika ingin mengontraknya secara permanen, karena biaya transfer yang diperkirakan cukup tinggi. Menurut Tutto Mercato Web, Direktur Olahraga Juve, Cristiano Giuntoli, memiliki rencana untuk membawa Muani kembali ke Turin musim panas ini dengan status pinjaman, namun dengan opsi pembelian yang wajib dilaksanakan. Penyerang AC Milan, Rafael Leao, dilaporkan menjadi incaran utama Barcelona di bursa transfer musim panas mendatang, terutama jika Ansu Fati memutuskan untuk meninggalkan klub. Menurut informasi dari Mundo Deportivo, Leao menjadi fokus perhatian Barca, terutama jika Fati dan beberapa pemain lainnya pergi pada tahun 2025. Meskipun Barcelona telah mengamati Leao selama lebih dari setahun, harga yang dipatok untuk pemain berusia 25 tahun tersebut, sekitar 75 juta euro, menjadi penghalang utama. Dengan kontrak yang masih tersisa hingga 2028, Milan tidak terburu-buru untuk melepas aset berharga mereka. CEO Bayern Munich, Jan Christian Dreesen, menegaskan bahwa klubnya siap bersaing dengan tim-tim papan atas Eropa untuk merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Para petinggi klub, termasuk Herbert Hainer, Jan Christian Dreesen, dan Max Eberl, menunjukkan komitmen mereka untuk membawa Wirtz ke Allianz Arena. Dukungan untuk langkah ini juga datang dari Presiden Kehormatan Bayern, Uli Hoeneß, yang berharap dapat melihat Wirtz mengenakan jersey Bayern. Namun, mereka harus bersiap menghadapi persaingan yang ketat, karena Real Madrid dan Manchester City juga tertarik untuk mendapatkan tanda tangan pemain bintang Jerman tersebut. Vini kini berada dalam dilema yang rumit, bertahan di Madrid dengan gaji 15 juta euro, atau menerima tawaran menggiurkan dari Al Ahly yang menjanjikan bayaran hingga 200 juta euro. Vinicius Junior dilaporkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Real Madrid. Penyerang berusia 24 tahun ini sebenarnya masih terikat kontrak di Santiago Bernabeu hingga tahun 2027. Namun, Los Blancos bertekad untuk mempertahankan bintang mereka lebih lama lagi. Di tengah usaha Madrid untuk menjaga kesetiaan Vini, tawaran luar biasa dari Al Ahly datang menghampiri. Klub kaya raya dari Arab Saudi itu dikabarkan siap memberikan gaji mencapai 200 juta euro per tahun untuk Vini dalam kontrak selama 5 tahun. Tak hanya itu, mengingat Vini masih terikat kontrak di Madrid hingga 2027, Al Ahly pun bersedia menebus superstar Brasil tersebut dari Los Blancos dengan mahar sebesar 300 juta euro. Barcelona terus berupaya menemukan sosok yang dapat menggantikan Robert Lewandowski di lini depan. Klub asal Catalonia ini kini dilaporkan tertarik untuk merekrut talenta muda berbakat dari Amerika Serikat. Menurut informasi terbaru dari Vichages, Barcelona menjadikan Julian Hall sebagai salah satu sasaran utama untuk masa depan. Pemain berusia 16 tahun yang saat ini bermain untuk Red Bull New York ini telah menunjukkan potensi yang luar biasa di MLS, meskipun usianya masih sangat belia. Klub melihatnya sebagai investasi jangka menengah dan dikabarkan siap menggelontorkan dana hingga 168 miliar rupiah, meskipun nilai pasarnya saat ini hanya sekitar 8,4 miliar rupiah. Arsenal dan Real Madrid kini menjadi dua raksasa yang bersaing ketat dalam mengejar gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi, menjelang bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut laporan terbaru dari Vichages, pemain berusia 25 tahun ini telah mencuri perhatian banyak klub elit Eropa, namun kedua tim tersebut menjadi yang terdepan dalam upaya merekrutnya. Real Madrid percaya bahwa kesempatan untuk bermain di salah satu klub paling berprestasi dalam sejarah sepak bola akan menjadi magnet yang kuat bagi Zubimendi. Di sisi lain, Arsenal tidak mau kalah dan dilaporkan siap menawarkan gaji yang menggiurkan serta proyek jangka panjang yang menarik untuk memikat sang pemain. Liverpool dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan bintang Bayern Munchen, Joshua Kimmich, sebagai langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan kepergian Trent Alexander-Arnold. Walaupun pelatih anyar Bayern, Vincent Kompany, bertekad untuk mempertahankan Kimmich, kabar terbaru menunjukkan bahwa ada keyakinan yang semakin menguat bahwa sang pemain akan meninggalkan klub musim panas ini.
Beberapa tim papan atas seperti Real Madrid, Manchester City, dan Paris Saint-Germain juga mengawasi perkembangan ini, namun laporan dari Chalked Offside menyatakan bahwa Kimmich tampaknya lebih tertarik untuk menjajal tantangan baru di Liga Premier. Mantan bintang timnas Denmark, Thomas Gravesen, percaya bahwa perjalanan Christian Eriksen di Manchester United akan mencapai akhir pada musim ini. Menanggapi nasib Eriksen di klub, Gravesen menegaskan bahwa peluang sang pemain untuk bertahan lebih lama sudah menipis. Ia sangat yakin bahwa karir Eriksen di Old Trafford akan berakhir pada musim panas mendatang. Eriksen bergabung dengan Man United sebagai pemain bebas pada tahun 2022 dan telah tampil dalam 93 laga untuk Setan Merah. Selama waktu itu, ia berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 17 assist. Liverpool mengalami kekalahan mengejutkan di tangan Plymouth Argyle dalam babak keempat FA Cup 2024-2025 yang digelar di Home Park pada Minggu malam, 9 Februari 2025. Pertandingan kali ini berlangsung dengan tempo yang cukup membosankan. Liverpool tampak kesulitan menembus pertahanan solid Plymouth, sementara tuan rumah juga tidak mampu memberikan ancaman berarti kepada gawang The Reds. Hanya 1 gol yang tercipta dalam laga ini, dan itu pun berasal dari titik penalti yang dieksekusi oleh Ryan Hardley. Dengan hasil ini, Plymouth berhak melangkah ke babak selanjutnya, sementara Liverpool harus rela tersingkir dari ajang Piala FA. Di sisi lain, Barcelona berhasil meraih 3 poin saat bertandang ke markas Sevilla dalam pertandingan pekan ke-23 Liga Spanyol 2024-2025 di Ramon Sánchez Pizjuan pada Senin, 10 Februari 2025. Pertandingan ini berlangsung dengan penuh semangat dan ketegangan. Laga ini juga diwarnai dengan kartu merah yang diterima Fermin Lopez. Gol untuk Sevilla dicetak oleh Ruben Vargas, sementara Barcelona berhasil mencetak gol melalui Robert Lewandowski, Fermin Lopez, Raphinha, dan Eric Garcia. Dengan hasil ini, Barcelona mengumpulkan 48 poin dari 23 pertandingan dan kini menduduki peringkat ketiga klasemen sementara La Liga 2024-2025. Sementara itu, Sevilla berada di posisi ke-13 dengan total 28 poin.